A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah masuk ke hari ke-23 ya, berpuasa. Malam nanti insya Allah masuk malam ke-24. Ini sedang ada di dalam malam-malam itikaf gitu. Nah, jadi mungkin pagi ini saya akan coba sharing terkait itikaf. Tentu itikaf kalau dari aspek fikihnya, dari aspek penjelasan gitu ya, secara tata caranya, secara lahiriahnya begitu, banyak lah ya. Nah, 10 malam ini spesial gitu. Tapi saya yakin pasti banyak yang bingung untuk memaknainya begitu. Karena untuk bisa terjaga malam hari gitu ya, di waktu malam yang panjang gitu ya. Kadang orang kehilangan konsep mau ngapain gitu ya. Sholat terus ya juga mungkin belum tentu pas gitu. Baca Al-Quran terus belum tentu pas. Jadi setiap malam tuh personal, jadi kita harus mencari di malam itu sesuatu yang kemudian bisa membuat kita tenang, duduk, diam gitu ya, untuk kemudian berusaha mendekatlah begitu ya, berdialog pada Allah gitu. Nah, jadi ini tidak banyak materinya, insya Allah saya akan coba sharing, setelah itu kita akan berdiskusi saja. Dan seperti biasa, saya tidak ingin menjelaskan yang jelimet begitu ya, sesuai yang mudah yang saya pahami saja gitu. Jadi saya mohon share screen sebentar ya. Ya, Alhamdulillah, semoga terlihat ya, sahabat-sahabat. Baik, jadi judulnya hari ini kajian Rabu tanggal 5 Mei 2021 bertepatan dengan 23 Ramadan 1442 Hijriah. Itu judulnya saya ambil membersihkan rumah Allah dengan beritikaf gitu. Jadi kita akan langsung masuk saja kepada ayat-ayatnya gitu, sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Jadi seperti biasa, judul di atasnya tolong dihiraukan. Ini masih yang minggu lalu gitu ya. Jadi nggak usah dilihat kalau yang judul di atasnya. Baik, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah sebagai tempat kembali untuk manusia dan tempat yang aman. Dan mengatakan, ambillah dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan kami telah mengadakan perjanjian dengan Ibrahim dan Ismail. Hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beritikaf, dan orang-orang yang ruku untuk bersujud. Gitu. Jadi maksudnya membersihkan rumah Allah dengan beritikaf itu karena kita dikenai janji Allah terhadap Nabi Ibrahim gitu. Ketika Nabi Ibrahim berdoa begitu ya kepada Allah. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, demikian untuk keturunanku, Allah menjawab bahwa sesungguhnya doaku tidak meliputi orang-orang yang zalim gitu. Ya, tapi kalau kesenangan hidup, mau zalim, mau kafir, mau beriman, semua Allah kasih gitu. Tapi kalau pembersihan, kedekatan itu lain cerita ya. Nah, makanya ya itu tadi, jika ingin dibersihkan maka kita membutuhkan doa dari Nabi Ibrahim gitu. Dan di sini sudah diambil perjanjian oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bahwa hendaklah kalian berdua membersihkan rumahku ya. Ini Baitullah ya. Ya kalau umum kita di dalam praktek masyarakat itikaf harus di masjid katanya ya. Tapi tergantung konsepnya di masjid, kemudian ngobrol, hanya begadang supaya tidak tertidur, justru tidak ada apa ya, sesi personalnya begitu ya. Ya kecuali kalau memang betul
Di masjidnya kemudian setiap orang mengambil sudut-sudut sendiri ya untuk berkontemplasi dan berdialog pada Allah malam itu ya. Nah, apalagi kalau sekarang dalam masa pandemi ya sudah kita beritikaf di tempat masing-masing kan. Jadi menetap di situ gitu, fokus saja gitu. Hanya untuk berdua-duaan dengan Allah. Nah, di sini banyak hal yang menarik sebenarnya gitu. Cuman seperti biasa saya akan penjelasannya tidak akan terlalu melebar gitu ya. Nah, di sini dikatakan ambillah dari makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi makom bukan makam ya. Bukan makam tempat penguburan, tapi makom adalah kedudukan gitu. Tempat berdirinya Ibrahim, ya, pijakan kakinya Ibrahim gitu. Kedudukannya Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, jadi kita menggunakan itu sebagai tempat untuk munajat gitu. Jadi kalau munajat kepada Allah, ya nggak bisa kosong gitu ya. Ketika kita sholat itu butuh pijakan yang kuat gitu. Karena kan langit tanpa tiang gitu. Gimana mau naik ke atas ya? Jadi sujudnya harus benar gitu. Kalau nggak sujudnya benar, ya nggak bisa naik ke atas, ke langit gitu. Jadi kalau seandainya datang malam hari kosong, hatinya tidak bersujud, konsepnya hanya begadang, ya karena takut ketinggalan Lailatul Qadar, ya akhirnya hanya ritual kosong gitu. Justru esensinya tidak dapat gitu. Jadi malam-malam kontemplasi itu, malam-malam muhasabah, ya itu harusnya kita benar-benar masuk ke ruang evaluasi begitu, ya. Jadi keluar dari proses itikaf itu seharusnya bisa lebih memahami apa yang harus dikerjakan pasca Ramadan. Gitu. Makanya nanti bersambung ke ibadah haji ya. Bagaimana kemudian ya Nabi Ibrahim mohon kepada Allah agar ditunjukkan tata cara ibadahnya masing-masing, manasik gitu. Mansuk ya, manasik, pengorbanan. Setiap orang punya cara untuk berkurban yang khas kepada Allah itu. Ya tentu dengan apa-apa yang Allah berikan kepada diri masing-masing. Jadi seminimalnya keluar dari Ramadan, memasuki sebuah kondisi yang lebih fitrah begitu ya, mengenal, dia harus tahu dia akan bergerak berbeda nggak dengan sebelum Ramadan gitu. Ya, apa yang akan berbeda setelah Ramadan dengan sebelum Ramadan gitu. Kalau takwa kan Allah ajari, jadi tahu pola dan tata cara bergeraknya, meskipun mungkin sedikit dikalibrasi, tapi itu pengajaran Allah. Kalau enggak, orang sama aja. Masuk Ramadan, selesai, Lebaran, balik lagi ke rutinitas lama gitu. Mungkin ada pola pikir yang sedikit salah, cara bekerja yang mungkin tadi ya, terlalu berlebihan gitu kan, atau bahkan salah yang dikerjakan gitu. Nah, si level kalibrasinya itu akan ditentukan kepada sesuai dengan pemahaman di malam-malam ini gitu ya. Dan kemudian nanti Allah yang akan mengajari gitu. Jadi salah satu kenapa diberi ketakwaan itu di balik ketakwaan itu kemudian Allah akan ajari sehingga dia tahu cara bergerak tata cara beribadah spesifik kepada Allah gitu. Jadi mendekat kepada Allah itu kalau secara personal ya caranya personal juga. Ya, kita nggak bisa mendekat kepada Allah dalam kerumunan keramaian. Jadi coba kalau kita lihat gambar itu ya, itu Ka'bah itu. Ya mungkin beda dengan dulu. Kalau sekarang lihat saja tuh di Baitullah di Mekah itu ya, di Masjidil Haram. Begitu banyaknya manusia berkerumun gitu ketika bulan Ramadan ya, ketika haji gitu kan, hiruk pikuk di luar Masjidil Haram itu seperti apa hari ini gitu ya. Nah, dalam suasana seperti itu manusia datang dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong, kira-kira bisa menemukan ruang kosong nggak? Hanya berdua saja dengan Allah gitu. Di antara hiruk pikuk manusia itu gitu. Itu hal yang nggak mudah kan ya. Sama dengan kita gitu. Jadi hari ini kita hidup di dunia hiruk pikuk ya dengan semua persoalan, semua pembicaraan, tapi di antara itu tetap ada ruang personalnya buat Allah gitu. Yang mihrab itu hanya dia masuki tanpa yang lain gitu. Itu hal yang nggak mudah gitu. Jadi malam itikaf masuk ke ruang kontemplasi menyediakan ruang kosong ya.
Ya Allahnya mungkin belum datang di situ kan, belum bertajali di situ. Tapi ruang kosong itu nggak boleh kesel, bosen, kemudian sambil nunggu Allah datang, ngapain dulu ya gitu. Nggak ada, ya nunggu aja kosong gitu. Dan rasanya itu nggak mudah gitu kan. Kita puasa juga bingung, killing time kan, membunuh waktu. Padahal apakah bulan puasa harus dari pagi sampai sore baca kitab, mengkaji? Enggak juga gitu. Kadang-kadang orang juga butuh menikmati suasana kosongnya, hausnya, laparnya gitu ya. Ada hal-hal yang ketika kita bisa jadi kadang-kadang karena rasa bosan itu kemudian kita mendrill masuk ke macam-macam bacaan. Ya, bukan berarti buruk ya, tapi esensinya bukan di situ gitu. Ya killing time kan bisa dengan banyak baca, dengan ngerjain segala macam, pokoknya intinya supaya nggak kerasa. Padahal justru harus terasa kekosongannya, kesendiriannya, dialog hatinya, apa-apa yang kemudian ya lintasan pikirannya, itu kadang-kadang butuh nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu sulit ya. Nggak ngapa-ngapain sama sekali itu nggak mudah. Nah selanjutnya kita lihat masih di Al-Baqarah di 127-nya ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi ini meninggikan pondasi ya. Jadi pondasinya ya sudah ada gitu. Ya kita juga mungkin pondasinya udah ada. Gitu. Tapi kan bangunannya belum tentu ada. Gitu. Ya pondasinya kalau bangunan kehidupan kita 1 tahun ini dibangun atas dasar hawa nafsu mungkin ya, tidak mohon ke Allah, tidak bertanya gitu, atas dasar pikiran sendiri gitu ya. Jadi kan biasa kalau manusia kan selalu melakukan planning ya. Tahun ini saya ingin berbuat baik A, B, C, D gitu. Dia yang menentukan. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Ya, dia tetap harus berpikir dulu dengan semua yang Allah mudahkan. Kira-kira kalau dia akan beramal soleh atau berbuat baik, area spesifiknya di mana? Ya, sehingga dia tidak bersikap memaksakan, tapi mensyukuri. Ya karena Allah ngasih kelebihan, kelapangan di sebuah bidang tertentu, di sebuah nikmat tertentu, di situ ada karunia-karunia ya yang khusus, spesifik Allah berikan untuk dia, maka itu yang dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah gitu. Dia berkorban dengan sesuatu yang Allah berikan kepada dia gitu. Jadi membelanjakan yang dia cintai gitu, yang dia cintai ya. Ya tentu kalau yang dicintai hal-hal yang penting, hal-hal yang utama bagi dirinya gitu. Nah itu yang dikembalikan lagi ke Allah, hal-hal yang baiknya gitu. Hal-hal utama yang Allah berikan itu yang kita kembalikan untuk Allah gitu. Nah jadi setiap tahun bisa jadi Ramadan ini menghancurkan bangunan yang telah ada kalau dasar bangunnya bukan atas dasar takwa. Masjid yang layak untuk sholat di dalamnya adalah yang dibangun atas dasar takwa. Kalau kita membangun kehidupan tidak atas dasar ketakwaan, bertanya ke Allah, merenungi, bergeraknya sesuai dengan apa yang kira-kira Allah kehendaki ya gitu. Makanya ikhlas itu dikatakan definisinya, ya ada ulama yang mengatakan definisi ikhlas adalah tidaklah engkau diam atau bergerak kecuali karena Allah. Ya, kalau bergerak itu harus ada justifikasinya. Kenapa kamu bergerak gitu? Ya karena memang Allah menghendaki gitu ya. Ya dia seminimalnya dia menduga kayaknya ini Allah menghendaki aku ke arah sana karena kesempatannya diberikan, kemampuannya diberikan, gitu kan ya, kemudahannya diberikan. Maka sudah sepantasnya kalau aku bergeraknya untuk mendekat kepada Robku melalui jalur itu misalkan. Tapi ketika dia diamnya juga karena Allah gitu. Kenapa kamu nggak ngerjain apa-apa? Ya belum dikasih tahu mau ngerjain apa ya udah diam dulu gitu. Ya, kadang-kadang akal manusia itu kan ketika ditimpa masalah aja gitu ya. Kan akal manusia itu mungkin karena cerdas jadi reaktif gitu. Setiap kali ada problem kehidupan langsung loncat nyari solusi, langsung gerak gitu. Nggak pernah
diam dulu, kosong dulu, tenang dulu, ya. Kemudian tadi ya, kan sabar itu ya. Setelah sabar, kemudian sholat, kemudian bertanya, ya Allah, harus bagaimana begitu. Dan kemudian ketika Allah berikan inspirasinya, baru dia bergerak gitu. Itu jarang yang melakukan seperti itu gitu. Bahkan di dalam bertawakal itu juga banyak episode seperti itu. Di tengah-tengahnya itu harus kosong gitu. Tawakal itu bukan berarti terus bekerja, sisanya serahkan ke Allah, nggak begitu gitu. Tapi di antara berupaya sesuai yang dimampukan, di tengah-tengahnya itu ada kalibrasi juga ya, benar nggak sih yang dikerjakan harus begini atau enggak gitu ya, atau seperti apa yang lebih tepat, itu butuh penyerahan kekosongan, jadi kosong diisi gitu ya, setelah diisi jalan ya. Jadi saya jadi ingat kalau Imam Al-Ghazali bicara tentang zikir gitu ya, apa namanya, zikir yang dilafazkan dengan zikir yang yang diam gitu, yang tidak dilafazkan gitu. Ya kan dikatakan hendaklah engkau berzikir dengan lisanmu gitu kan. Nah, jika kemudian hatimu mulai berzikir, maka diamkan lisanmu gitu. Tapi ketika hatimu diam, maka zikirkan lisanmu gitu. Jadi lisan itu untuk mengajak si hatinya agar ikut zikir gitu. Nah, jadi ketika kita bingung menghadapi problem kehidupan, bukan bergerak kuncinya, diam gitu. Makanya nanti jika Allah apabila dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah gitu, maka diam, dengarkan dengan seksama agar engkau memperoleh rahmat gitu kan. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikuti bacaannya gitu. Kalau nggak diem ya gimana mau dibacakan gitu. Sedang dalam fase apa, sedang ngalami apa. Setiap orang pasti akan ada blind spot gitu. Setinggi apapun ilmunya, sebaik apapun kondisinya hari ini, seringkali banyak hal-hal yang dia sendiri tidak bisa melihat kalau di situ tuh masih ada hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, itu yang kemudian kita butuh diajari Allah agar bisa mengkalibrasi sampai hal-hal yang paling halusnya gitu. Nah, jadi tadi kalau misalkan ini adalah meninggikan dasar-dasar Baitullah, artinya fondasinya sudah ada, ya. Tapi kemudian rumah itu bisa jadi nggak terbangun-bangun gitu. Ketika kita membangun kehidupan kita di tahun kemarin dengan banyak bercampur dengan hawa nafsu, maka setiap tahun akan ada proses bangunan yang tidak haknya akan dihancurkan lagi gitu. Jadi mungkin sudah 20 tahun berusaha mendekat kepada Allahnya, tapi bangunannya baru, ya kalau bata itu baru 1 meter gitu. Ya syukur itu juga gitu ya. Jadi ada orang yang dicabut sampai pondasi, sampai akar-akarnya gitu. Itu orang-orang yang fasik kan. Ya tapi kalau orang yang beriman, ya bertakwa, ya harapannya adalah setiap tahun itu bangunannya semakin utuh gitu. Hingga kemudian rumah Allahnya itu sempurna gitu, barulah Allah akan bertajalli di situ gitu. Kalau sekarang sih enggak, kita masih terus membangun bangunan itu sesuai dengan petunjuk Allah sebenarnya gitu. Nah, jadi di sini kemudian kalau kita bisa berpuasa menjauhkan dari hawa nafsu begitu ya. Kemudian kita berdua-duaan mohon petunjuk Allah, ya harapannya apa yang kita bangun hari ini adalah bangunan yang hak meskipun belum sempurna. Itu yang kita persembahkan, ya Allah terimalah dari kami gitu. Ya tahun ini segini yang mampu ya. Kan bangunan itu nggak butuh hari ini segera cepat selesai, wah kehidupannya sudah tertata, besok tiba-tiba dihancurkan oleh Allah. Karena ditatanya bukan atas dasar ketakwaan, atas dasar hawa nafsu. Tapi kalau yang atas dasar ketakwaan, ya bisa jadi tahun berikutnya itu sedikit lebih baik gitu ya. Bisa juga cepat gitu ya, ya tergantung proses kita kepada Allah. Itu sangat personal gitu. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik dalam beragama ya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, sementara ia adalah orang yang berbuat baik dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kesayangannya atau teman akrab gitu.
khalilan gitu. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Nabi Ibrahim kan Khalilullah gitu. Rasulullah Habibullah ya, secara esensi sama gitu. Makanya suri tauladan kita Nabi Ibrahim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kita diperintahkan untuk mengambil makom Ibrahim untuk tempat sholat gitu. Jadi kalau mau naik ke langit ya harus berdiri di tempat ya yang pondasi, yang pijakan Ibrahim berdiri gitu. Nah, itu bapaknya tauhid kan. Jadi kalau hari ini masih banyak menserikatkan Allah, ya tunggu aja, itu masih dikalibrasi terus. Karena dasar bangunannya itu dibangun bukan karena Allah gitu. Jadi mau bangun kehidupan, bangun keilmuan, bangun pengabdian, tapi di dalamnya masih ada ya supaya keren juga orang tahu gitu ya. Supaya eksis juga ya, itu artinya bukan untuk Allah. Jadi sama seperti puasa ya, bahwa puasa tidak bisa diklaim oleh hamba. Semua amal kebaikan Allah ganjar 10 hingga 700 kecuali puasa, karena puasa untukku kata Allah. Jadi kita tidak bisa mengklaim puasa kan gitu. Nah, tadi untuk membangun rumah Baitullah pun untuk Allah gitu. Bangun masjid itu bukan untuk yang lain selain Allah gitu. Ya kan kita juga jangankan membangun masjid yang ada di dalam diri Baitullah. Kalau kita lihat sekarang bangun masjid di luar aja, wah banyak sekali konflik of interest ya. Mungkin banyak niat yang tanpa disadari masuk gitu. Ya bisa eksis lah gitu ya sebagai pengurus masjid. Ya, kemudian yang wakaf, ya, untuk manusia yang datang, nggak jarang yang hanya untuk Allah bangun masjidnya gitu. Makanya akhirnya fokus di ukuran gitu. Ya, kalau bangun masjid kecil, ya, tapi kemudian ya semampunya agar orang-orang yang lewat bisa sholat di sana, tapi ini semata-mata untuk Allah nih ya, untuk memenuhi hak Allah gitu. Agar hamba-hamba bisa sholat di sana gitu. Itu mungkin besar di sisi Allah ketimbang dengan orang bangun masjid gede, fundraising dengan donatur, pinggir jalan, megah, hebat gitu ya. Materialnya juga mahal-mahal gitu. Programnya banyak, tapi nggak ada untuk Allahnya gitu. Karena ya kebayang lah ya seperti itu ya. Untuk membangun masjid yang di luar aja nggak gampang gitu. Akhirnya punya misi ingin meluruskan masyarakat di sekitarnya gitu. Tiba-tiba merasa lebih ngerti daripada orang lain, lebih suci daripada orang lain. Tidak sama orang yang cuman mengurus masjid dengan orang yang berjihad di jalan Allah kan. Itu ada ayatnya juga gitu. Jadi tetap saja yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Bukan sekedar mengurus masjid gitu ya. Nah, jadi kita pun sama gitu. Jadi membangun rumah Baitullah ya untuk Allah saja sama dengan puasa gitu. Jadi kalau kita membangun bangunan kehidupan kita itu semata-mata untuk Allah gitu. Jadi berdua-duaan mengosongkan diri dari selain Allah ya agar Allah menjadi teman duduknya gitu. Itulah Nabi Ibrahim gitu. Ya, makanya disebut bapaknya tauhid. Jadi selain itu juga kan Nabi Ibrahim juga orang yang dermawan gitu. Makanya dikatakan bahwa tidak ada sifat gitu ya yang lebih cepat menghantarkan seseorang kecuali kedermawanan gitu. Nah, itu milahnya Ibrahim tuh ya. Jadi mengorbankan diri untuk mengharap wajah Allah yang kemudian berkahnya untuk orang lain gitu ya. Ya, pengorbanan dirinya bukan untuk manusia ya. Manusia memperoleh berkah dari dia berkurban untuk Allahnya gitu. Sama dengan kalau Idul Adha nanti ya, wah yang gede biar lebih banyak dagingnya, biar masyarakat bisa lebih punya manfaat ya. Tapi Allahnya nggak ada ya percuma mau dombanya gede juga gitu. Tapi mungkin hanya mampu kecil atau bahkan nggak mampu ya. Saat Idul Adha itu untuk kemudian berkurban dengan seekor domba karena uangnya nggak cukup. Tapi kemudian dia berkurban dengan cara yang dimampukan gitu untuk mengharap wajah Allah, jangan-jangan itu jauh lebih besar gitu.
ya pastilah itu jauh lebih besar gitu. Allah Maha tahu kan, karena bukan darah dan daging yang sampai, tapi ketakwaan gitu. Jadi ini adalah bagian dari syiar-syiar Allah ya. Termasuk itikaf adalah ketika kita menghidupkan 10 malam terakhir ini adalah kita betul-betul melakukan evaluasi terhadap semua hal yang sudah kita lakukan sampai hari ini. Jangan-jangan ada pola yang harus kita perbaiki, gitu kan? Dan kita mohon ke Allah agar diajari, gitu. Cara Allah mengajari adalah dengan menurunkan Al-Quran, gitu. Jadi Lailatul Qadar adalah pengajaran itu nanti. Berapa banyak Al-Quran yang akan diturunkan sehingga kita mampu untuk menata kehidupan kita di 1 tahun yang akan datang itu sesuai yang lebih Allah kehendaki, gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan jika memperoleh takwanya. Ya mungkin itu aja sahabat-sahabat, jadi sisanya kita mungkin berdiskusi aja terkait itikaf, terkait tadi ya makom Ibrahim ya, milahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa harus terbiasa dengan kekosongan, kesendirian, ya karena kita menyediakan satu tempat ya, yang itu hanya boleh diisi oleh Allah gitu. Meskipun mungkin Allahnya belum berkenan untuk datang hari ini karena bangunannya masih ditata-tata dan masih kecampur dengan banyak unsur ketidakikhlasan ya, tapi kita berjuang agar kita mampu ya terus-menerus merenovasi hingga itu cukup layak Allah bertajalli ya di dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Jadi tidak ada konsep bahwa ya mumpung belum diisi oleh Allah pakai buat yang lain dulu, nggak ada gitu. Kalau di Allah mah udah dari awal ikhlas khusus. Begitu aja sahabat-sahabat, jadi ini sebuah pengetahuan yang ya tadi saya bilang, saya nggak pernah membahas terkait itikaf dengan cara seperti ini, cuman tadi pagi membaca gitu kan ya. Dan saya bersyukur bahwa setiap kali saya buka Al-Quran bukan untuk mengajarkan orang lain, tapi saya ingin membuka ayat itu, barangkali Allah berkenan mengajari sesuatu yang baru gitu. Nah itu yang membuat saya excited untuk terus-menerus membuka Al-Quran. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangga sahabat-sahabat, misalkan ada yang ingin ditanyakan atau untuk diskusi, silahkan langsung bisa open mic. Enggak, dipersilahkan. Jadi tadi untuk mengisi itikaf ini dengan berdua-duaan beraudiensi dengan Allah Ta'ala 10 malam terakhir, memang tadi agak ini juga ya, bisa jadi melamun gitu ya Pak ya. Bisa jadi melamun ke mana-mana gitu kan. Iya, betul. Tadi metodenya juga tentang zikir ya. Apabila hati sedang kosong maka dilisankan, apabila hati sudah sedang berzikir maka lisannya yang berhenti. Iya. Ya, sebuah metode yang sepertinya patut untuk dicoba. Ya memang nggak mudah ya Ndra. Ini contoh ya sahabat-sahabat, pengalaman sendiri ya. Kira-kira saya ngisi itikaf seperti apa sih gitu kan? Ya. Apakah saya sholat terus ya, baca Quran terus, kan enggak ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita jadi semi memaksakan gitu, pokoknya ini malam-malam itikaf kita harus sholat malam, setiap malam sholat, akhirnya jadi ritual yang nggak ada apa ya kan harus ada tautan hati ya. Ini kan bukan sekedar hanya kita ingin berjuang memaksakan tapi kosong gitu, enggak gitu. Jadi setiap malam pun bentuk malam ini apa ya gitu kan ya. Tadi malam sholat, baca Al-Quran, malam ini kemudian lebih banyak baca Quran dan kontemplasi gitu kan. Jadi setiap malam itu nggak sama gitu. Ya, suasana kita buka aja nggak sama gitu. Hari ini bukanya gimana, besok bukanya gimana. Kadang-kadang habis Isya langsung ngantuk, tidur dulu, baru bangun jam 11 atau jam 1 misalkan gitu ya. Ada yang kemudian habis Isya masih seger, jadi nggak tidur gitu kan. Jadi setiap malam pun kita nggak sama dikasih kondisi tubuhnya gitu. Dan
ya ada malam-malam yang benar habis maghrib makan, ya bahkan kadang-kadang sebelum isya pun udah ngantuk berat gitu ya, bangun-bangun jam 11 misalkan ya. Kita mengalir dengan apa yang Allah berikan malam itu, tapi memaknai dengan pola pendekatan yang khas malam itu juga gitu. Nah jadi misalkan seperti itu gitu, Indra. Jadi kita nggak kemudian tulis, pokoknya selama malam itikaf harus sholat 23 rakaat tarawih misalkan. Wah tiap malam gitu sambil aduh berat, aduh ini nggak bisa menikmati. Gitu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi nggak mudah. Ya pola ibadah kepada Allah itu harus mengikuti kondisi fisik hari itu. Ya. Kemudian kecergasan yang Allah berikan saat itu. Kan Allah juga nggak menuntut kita untuk mendekat dengan sesuatu yang sulit. Makanya Al-Muzammil itu di ayat 20-nya ya seperti itu kan. Ada di antara kalian orang-orang yang sakit ya. Ada di antara kalian orang-orang yang bergerak di muka bumi gitu kan ya. Ada di antara kalian yang berjihad gitu. Maka bacalah dari yang dimudahkan ya, dari Al-Qur'an ya. Setiap orang disuruh untuk mengukur kondisinya ya, dan membaca yang paling mudah dari Al-Qur'an bagi dirinya masing-masing. Justru itu yang paling sulitnya. Mencari yang paling mudah untuk bisa mendekat ke Allah itu paling susah. Makanya orang itu akhirnya agama jadi doktrin, jadi pemaksaan gitu kan ya. Jadi nggak nikmat gitu. Nah itu Indra, jadi malam-malam itikaf ini kita betul-betul harus adjust gitu ya, adjustment ya. Malam ini kira-kira alokasi rezekinya dari arah mana nih kita bisa duduk diam, ya berdua-duaan dengan dia. Malam besok dengan cara apa duduk diam berdua-duaan dengan dianya? Nggak sama setiap malam. Alhamdulillah ini udah ada satu pertanyaan Pak yang masuk. Kita bacakan aja, ini ceritanya dari anak kecil ini. Jadi kita bacain. Dia nulis tangan terus kita bacain ceritanya. Iya. Oke, pertanyaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita tahu bahwa apa yang ada di dulu itu benar? Lalu berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa Allah yang berfirman? Mungkin itu dulu, Pak. Karena ini banyak pertanyaan. Bagaimana kita tahu yang dulu itu benar? Betul. Kemudian bagaimana kita tahu itu Allah yang berfirman? Allah yang berfirman, ya. Kebetulan orangnya juga ada kok di Zoom. Ya. Mungkin dilanjut dulu biar saya ngerti konteksnya. Nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika itu buatan manusia? Mungkin ini konteksnya Al-Quran mungkin ya. Lalu bagaimana kita tahu benar Allah, Nabi, dan Rasulullah itu ada? Jika kita bahkan lahir jauh dari itu dan tidak bisa melihat Allah. Itu pertanyaannya kurang lebih, Pak. Iya, Indra. Iya, Indra. Ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, memang itu terkait dengan akal ya. Jadi memang tidak mudah ya. Kita kalau keyakinan itu kan kaidah di Al-Quran ya ada tahapan gitu. Yang pertama ilmal yakin. Ya bagaimana kita mengatakan bahwa bagaimana kita bisa bertanya sesuatu ya, mempertanyakan sesuatu kalau kita belum baca tuntas gitu. Ya, apakah kita bertanya, gimana tahu Al-Quran itu bukan dari Allah? Atau jangan-jangan Al-Quran buatan manusia? Gimana tahu ada memang Nabi? Ya, bagaimana tahu ada malaikat itu ada? Oh, nggak pernah lihat gitu. Ya, memang kalau semua lihat, semuanya beriman gitu. Kalau sejak lahir, malaikatnya kelihatan, orang yang meninggal kelihatan lagi disiksanya kayak apa, ya semua beriman. Ya, ketika kita sholat, kita takwa, langsung dikasih rizki ya, yang lahiriah lah begitu ya. Ya semuanya akan beriman. Setiap sholat dikasih 1 juta di bawah sejadah, ya. Tinggal hitung aja mau berapa sholat sunnahnya. Kalau lagi ada kebutuhan 20 juta ya, sholatnya 20 rakaat ya. Cari-cari bentuk-bentuk nawafil yang sampai bisa memenuhi itu kan.
ya orang akan beriman semua gitu. Justru ujiannya ada di sana gitu. Siapa yang bisa yakin tanpa melihat gitu. Apakah kemudian Bani Israel itu menjadi yakin setelah diberikan banyak mukjizat ya, penglihatan ya terhadap mukjizat gitu? Enggak, yang ada sih banyak menuntut ya. Menyusahkan nabinya, menyusahkan Nabi Musa alaihissalam kan. Udah diberikan macam-macam mukjizat, diberikan macam-macam nikmat, ditolong dari macam-macam musibah, dan musibahnya bukan musibah kecil kan. Dibebaskan dari Fir'aun gitu kan. Tapi kemudian ya yang ada nabinya pergi sebentar, nyembah lagi anak sapi ijlun kan. Ya itulah manusia gitu kan. Kemudian sudah sampai di bukit, diberi makan mana salwa, diberi mata air ya. 12 mata air yang setiap suku itu mudah minumnya. Doanya apa? Mintanya apa? Bosen kan. Wahai Musa, mohon dong ke Robmu gitu kan ya. Masa makannya gini-gini aja bosen dong kan. Keluarin yang lain-lainnya dong, pengen seperti orang lain kan. Kalau orang yang beriman, yang bertakwa, yang dekat tuh cuman hidupnya gini-gini doang, ya rugi dong. Orang lain mah bisa jalan-jalan, punya rumah mewah katanya kan. Jadi dia minta sesuatu yang lebih rendah meskipun kelihatan kayak wah gitu kan. Ya makanya kemudian ditimpa macam-macam maskanah, kepayahan gitu. Karena mau nggak mau harus nyangkul seperti orang lain gitu. Nah, kembali lagi bahwa betul ketika ada ya mungkin semua orang dalam tahapan tertentu pernah seperti itu gitu ya. Ini gimana taunya dari Allah? Bagaimana tahu ini benar? Ya yang jadi pertanyaan, kamu pernah baca tuntas enggak? Gitu. Karena memang ilmal yakin. Gitu. Kita yakin dikarenakan ilmu ya. Ketika kita baca Al-Quran, nanti kita akan bisa mengkaitkan, kok semua yang terjadi dalam kehidupan di Al-Quran ada. Masalah rumah tangga ada, masalah ekonomi ada, masalah sebelum kita lahir, setelah kita lahir, tanda-tanda kematian, tanda-tanda perseteruan, tanda pola gerakan hati manusia, semuanya ada di Al-Quran. Gitu. Baru kita akan mengatakan, waduh, seandainya ini Al-Quran bukan dari Allah, pasti banyak pertentangan kan. Tapi karena ini kok bisa pas semuanya. Belum lagi ngelihat aspek tadi penciptaan bumi, matahari, ya, tumbuh-tumbuhan, semua lah ya, peredaran bintang. Ya kalau orang yang memang punya ahli lah di dalam kebidangannya, dan dia terus, misalkan orang belajar astronomi, dia akan ta'zim dengan Al-Quran gitu. Oh ternyata Al-Quran sudah mewartakan ya bahwa segala sesuatu itu beredar di garis orbitnya ya, ada yang ngatur ya, mereka akan sampai ke sana gitu. Jadi kalau yang bertanya itu karena pasti akalnya belum nyampe gitu. Jadi belum baca, belum banyak tahu, tapi sudah ya kalau baca gimana kita tahu itu dari Allah atau bukan gitu kan. Nah kalau seperti itu nggak akan tahu-tahu. Jadi kalau seandainya tadi dia baca dulu, objektif aja gitu ya, silakan kritis terhadap Al-Quran, baca dulu tapi ya, baca dulu, selesaikan dulu, pertanyakan Al-Quran, bagus itu ya, kritis gitu. Kenapa ini begini? Kenapa kok ayatnya gini? Gitu kan ya, ini nggak sesuai ini ayatnya gitu kan ya. Nah itu nanti bertanya, diskusi kepada orang yang juga membaca Al-Quran gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian nanti dia bisa melihat, karena setelah ilmal yakin kan ada ainul yakin. Orang baru bisa melihat kebenaran setelah mengerti dulu kebenaran gitu. Ya. Baru bisa merasakan apa itu kebenaran ya. Hakul yakin ya, kalau sudah bisa paham, bisa melihat ya, baru dia dengan sukarela akan menempuh itu ya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Itu namanya tetap di dalam kebodohan dan kezaliman. Kenapa? Karena nanti ketika setiap orang wafat, dia akan lihat juga gitu. Jadi sesederhananya sekarang nggak butuh
upaya meyakinkan diri apakah betul kemudian setiap manusia itu meninggal gitu kan. Tidak ada manusia yang hidupnya itu kekal abadi. Lihat aja banyak ya orang yang kemudian ajal, wafat di sekitar kita, orang dekat, keluarga, teman ya. Setelah mereka meninggal dikubur, setelah itu ngapain mereka gitu. Kita tidak yakin kan kalau mereka meninggal, kemudian setelah itu mereka betul nggak akan ditanya, akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Mungkin habis meninggal, udah aja meninggal, terurai tanah, habis udah, pokoknya mah hidup hanya satu kali, ketika wafat, udah nggak akan ada apa-apa. Ya kalau keyakinannya seperti itu, tinggal nunggu nanti buktikan sendiri gitu kan. Cuman kan yang jadi kata kuncinya bagaimana hakul yakin itu bisa terjadi hari ini sebelum terlambat. Ya. Akhirnya pasti akan hakul yakin karena semua akan mati. Tapi ketika sudah mati, kemudian waduh, ternyata benar ada malaikat yang bertanya, ya, ada proses siksa. Boleh nggak ya balik lagi ke dunia mau beramal soleh? Kan semua orang akan seperti itu nanti mintanya. Ya kira-kira gitu, Ndra. Jadi itu hal yang baik bertanya seperti itu, tapi itu akan terjawab sendiri ketika membaca dulu gitu. Jadi sayang kan kalau misalkan bagaimana kita tahu Allah itu ada, bagaimana kita tahu Nabi itu ada gitu kan ya. Ya Al-Quran wartanya gitu. Jadi jangan sampai kita menolak sebelum membaca. Baca dulu, kalau ternyata setelah membaca banyak kebingungan, itu nanti dari sana mengikutinya gitu. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, di chat tadi Mbak Novita ya. Jadi pertanyaannya memang dari anak 10 tahun, Pak. Pak Wah, ya. jadi memang saya nggak ahli membahasakan bahasa anak ya, Ndra. Ya, jadi maksudnya nanti mungkin tentu setiap orang tua harus bisa membahasakan, tapi intinya ya itu tadi ya, ya orang harus baca dulu, tahu dulu sebelum kemudian menilai sesuatu gitu. Iya betul Pak. Jadi membantu kita misalkan untuk tadi ya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anak kecil, karena Indra Zidni waktu itu 2,5 tahun udah bilangnya, Pak aku pengen ketemu Allah katanya. Allah itu di mana katanya. Ya kita bingung kan jawabnya gitu kan. Kadang ada aja gitu, kita juga diuji oleh pertanyaan-pertanyaan anak yang polos gitu ya. Semata-mata untuk menguji kita juga sebetulnya sebagai orang tua gitu kan. Betul, betul. Gitu, jadi ya sama. Jadi kalau saya juga dulu ditanya anak saya kalang kabut jawabnya kan. Ditanya, Pak gimana kalau, kan katanya kalau kitab suci yang lain itu dirubah ya oleh tangan-tangan manusia ya. Gimana kita tahu Al-Quran nggak dirubah? Ya maksudnya saya bisa jelasin tapi harus panjang ya. Betul. Gitu kan. Tapi ketika anak yang nanya, gimana jawabnya? Iya memang jadi nguji kita orang tua lewat pertanyaan anak kecil gitu kan. Ya itu nanti ada yang khusus amal solehnya di sana. Jadi kalau ada temen yang punya keahlian di sana, ya mungkin amal solehnya di sana, saya nitip nanti tolong jawabin yang buat anak-anak saya bagaimana caranya gitu. Tapi memang secara general dikatakan bahwa tingkat kematangan akal itu di usia 30 tahun ya Pak ya. Jadi mulai dia bertanya makna hidup, dia mulai mencari arah tujuan hidup itu katanya di umur 30 gitu ya. Ya katanya ya, Ndra. Soalnya saya banyak juga lihat yang di atas 50 tahun belum bertanya tuh. Oke. Iya. Ya tidak menjamin ya. Mbak Novita udah mic, mungkin mau nambahin Mbak. Sebenarnya saya waktu itu malu juga dia tanya, terus saya jelasin, tapi dia bilang enggak begitu yang saya maksud kata dia. Kenapa bisa ibu yakin kalau itu kan ibu juga belum lahir kata dia gitu. Saya tidak sanggup menjawab juga, jadi tanya mencari jawaban dari orang lain. Betul. Ada masukan sedikit yang mungkin harus kata Mas Yudis ya, dibahasakan anaknya ya. Betul Mbak Novi. Ya memang filosofis itu kan
membahasakan sesuatu yang kompleks rumit dalam bahasa analogi yang mudah. Jadi sebenarnya kalau orang memahami esensi Al-Quran, Al-Quran tuh nggak rumit gitu. Jadi ya apa adanya aja dijelaskan dalam bentuk perumpamaan, tapi itu sudah levelnya kan filosofis ya. Jadi hal-hal yang mungkin tadi bobot pengetahuannya di Al-Qur'annya itu kompleks sebenarnya, dia bisa menyampaikan dengan sedemikian rupa menggunakan analogi yang kemudian dipahami oleh banyak orang. Nah itu kita ketika menjelaskan ke anak itu memang PR tersulit Mbak Novi gitu ya. Karena kalau jelasin kepada yang sama-sama ngaji gampang malah ya. Kamu lihat nih ayatnya ini ya, ini ada hadisnya, kemudian kita diskusi bukti-buktinya. Ya dia sudah dewasa, baca Al-Quran juga lebih mudah. Ya tapi ini bahas ke anak ya, artinya apa? Mungkin kalau kita belum bisa mendaratkan bahasa esensi lah ya, yang ditanyakan dengan bahasa yang mudah ya, kita mungkin belum nyampe memang. Jadi tapi kan gini, bukan juga karena jawaban orang tua bahwa si anak itu kemudian menjadi tercerahkan gitu. Jadi orang tua jawab aja semampunya gitu. Tapi sambil mohon kepada Allah, ya semoga kalau yang dari saya itu cuman mampunya segini, sisanya mudah-mudahan Allah yang memberi pemahaman di hatinya kan. Wah itu yang sebenarnya itu yang lebih berharga, karena membahasakan kepada anak kita kadang seringkali menganggap remeh. Ya, kalau kita ingin menjelaskan ke orang dewasa, kita nyiapin tuh materinya. Wah, serius gitu. Kalau ingin jawab ke anak tuh, udahlah anak ini gitu ya, atau anak kecil ini gitu kan. Padahal jangan-jangan itu ujiannya gitu. Justru Allah kan bukan masalah menjelaskan kepada orang dewasa atau anak kecil, tapi mana yang kemudian lebih bergantung pada Allah ya. Jadi menjawab anak kecil itu justru harus menyertakan Allah gitu, lebih-lebih begitu. Ya itu sih Mbak Novi. Iya, makasih Mas Yudis. Sama-sama Mbak Novi. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, di WPL sudah berkumandang azan zuhur. Mungkin untuk sesi hari ini disudahi dulu mungkin ya Pak ya? Ya, enggak, kita cukupkan saja alhamdulillah. Baik, sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah ya, masih diberikan kegemaran begitu ya untuk membaca Al-Quran, khususnya karena Allah terus-menerus memberikan hal-hal yang baru ya. Jadi tidak pernah membaca Al-Quran untuk mengajarkan orang lain gitu. Semakin kesini saya mulai melihat bahwa saya baca Al-Quran, Allah kasih sesuatu yang baru, itu yang kemudian saya share gitu. Nah jadi itu materi yang bisa disampaikan hari ini. Semoga di malam-malam itikaf nih masih cukup panjang begitu ya, karena ini masih masuk ke malam ke-24. Kita masih punya sekian malam lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa ada manfaatnya begitu. Jadi kembali muhasabah, kontemplasi, evaluasi, itu seminimalnya yang kita baca adalah kira-kira pola bangunan ya, bangunan diri ini ya, apa hal-hal yang berlebihan mungkin ya, atau yang tidak sesuai, yang tidak pas ya, yang tidak hak, itu yang kita identifikasi. Dan di malam itikaf ini kita mohon agar Allah memberikan rizki karunia-Nya dalam bentuk pengajaran di Lailatul Qadar, agar seminimalnya kita bisa menentukan milestone berikutnya. Jadi keluar dari Ramadan, jika diberi ketakwaan, Allah akan ajari tentang pola bergerak, pola membangun Baitullah masing-masing dengan lebih tepat gitu. Bisa jadi tahun ini hanya sedikit mengkalibrasi pikiran ya. Barangkali hari ini hanya mengkalibrasi sedikit tentang cara menyikapi segala sesuatu. Atau bisa jadi tahun ini fundamental, banyak hal, kerjaannya rubah,
sarana beramalnya rubah gitu kan, karena yang kemarin itu lebih banyak kecenderungan memaksakan diri, sementara yang dilebihkan, yang dimudahkan nggak pernah dipakai gitu. Nah mudah-mudahan di malam-malam itikaf ini kita semua Allah berikan rezekinya begitu ya, agar bisa bergerak sesuai yang Dia ridho gitu. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu al qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.